Oke Pak, selamat sore. Selamat sore. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Pak Wah dari Tani dan Nelayan Center IPB University Bogor. Oke, tapi asalnya dari Bogor atau gimana Pak? Asal dari Temanggung Mas, Wonosobo, Temanggung lah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wih, Daerah mantap. Dingin sana. Ya, nah ini kunjungan ke kebunnya Pak Haji Pur ini taunya dari mana? Wah ini saya kebetulan nyasar di apa itu jus jaring usaha. Itu cuma channel. Jadi saya tiba-tiba akhirnya bisa sampai sini karena pertanyaan kesasar di channel itu. Oh gitu. Kesasar ke sini ya? Kesasar ke sini akhirnya Oke. punya kesempatan untuk ikut melihat Genjah Entok. Nah, mumpung lagi kesasar ini Pak, ambil-ambil 1-2 nggak apa-apa. Oh ya sudah, Oh, sudah ngicipi merasakan. dan rasanya seperti kelapa. Oh gitu ya. Ya, apalagi panas-panas gini Mas. Oke, siap. Ini nggak panas ini Pak, ini kan sore ini Pak. Iya. Oh, ya. Nggak panas ya. Dingin sih di bawah pohon kelapa. Sejuk. Iya. Oke, selamat sore Pak. Sore gitu. Ya, ini bisa diperkenalkan dulu Pak, namanya siapa ini? Karena teman-teman belum kenal ini. Oke. Saya Hermanu Triwidodo dari Tani dan Nelayan Center IPB. Nah, itu kok bisa nyasar sampai sini itu kenapa Pak? Ya karena jus jaringan usaha yang katanya dari Banyuwangi. Oke. Ya, kita bisa silaturahim ke Pak Pur di sini, bertukar pengalaman dan ilmu dan lain-lain. Karena Tani dan Nelayan Center kan sebenarnya bagian dari IPB, bagaimana supaya pengetahuan yang ada di IPB itu bisa termanfaatkan oleh masyarakat banyak. Oke, Dengan siap. silaturahim begini kan kita tahu permasalahan apa. Jadi Ya, ya. Kalau ke Banyuwangi baru kali ini atau sudah pernah ke Banyuwangi? oh kalau saya sering ke Banyuwangi. Oke. Jadi lihat cabai, Hmm, lihat jagung, ya. genetis. Ya. Oke. Nah, sekarang ini di kebunnya Pak Haji Pur di kebun kelapa ya, Genjah Iya. Entok. Ini gimana Pak? Menurut Bapak sendiri itu gimana? Kalau menurut saya ini Pak Pur ini kayak peneliti aja. Jadi apa-apa ingin dikembangkan, dicoba gitu. Ya. Itu keberaniannya luar biasa, inovatif sekali ya. Meskipun kalau nyoba kan mesti ada berhasil, ada enggak gitu Iya. kan. Seperti ini nekat menanam alpukat di Alpukat ya. sela-sela kelapa. Ya. Itu waktu kecil kan mungkin bagus tumbuhnya. Iya. Tapi begitu gede ada persaingan dan naungi terus muncul di namanya embun jelaga ini, penyakit yang kalau di lahan terbuka karena kecuci sama hujan sekarang ini dipayungi oleh tajuk kelapa. Jadi mungkin nanti pemilihan yang ekonomis yang di bawah ini Tanaman tumpang sarinya ya. taman tumpang sarinya mungkin empon-empon lebih bagus. Ya. Jahe, kapulaga, kencur gitu. Hanya sekarang masalahnya pasarnya. Pasarnya masalahnya. Sana. Tapi kalau misalnya mau nyoba padi gogo gitu, ada IPB punya padi yang tahan naungan. Makanya manfaatnya kan gini kan. Coba ini kalau ini, tapi ya adanya sana. Ya. Tapi kalau Pak Pur ini luar biasa ini, banyak eksperimentasi. Tak kira juga nyoba berbagai macam varietas kelapa saya dengar, lalu dibanding-bandingkan. Ya. Dan ini dulu waktu beli online dulu, katanya sih ya memang belinya Genjah Entok, tapi ternyata ada yang kecampuran. Ya, Tapi karena ya, tadi kan di sejarahnya kan biasanya tidak tahu persis kalau warna. oh gitu ya. Tapi ya cuman sedikit Pak, nggak sampai 10%. Oke. Ya, tapi sudah banyak yang ditebang, kelihatannya ya kan. Jadi ini murni Genjah Entok semua, insya Allah. Jadi nah sekarang ini ada permasalahan hama dan penyakit tuh. Syukur dari Pak Wid itu ada, misalnya pucuk mati itu kita tahu penyebabnya, tapi biasanya kita pakai di tanaman cabai. Oh Terus gitu. gini gimana kalau tanaman kelapa ini ya? Nah, ini dicoba makanya tadi dengan Mas siapa putranya Pak Pur Ya, itu ya mau dicoba di kelapa bagaimana caranya. Piringan itu kayak gitu supaya
tanamannya terbantu lebih sehat lah. Oke, siap. Apa itu kan dari atas ya Pak ya? Ya. Kalau bawahnya gimana Pak? Perlu dikasih pupuk tambahan kah atau gimana? Atau? Tadi Pak Pur udah tahu itu kalau berapa bulan sekali pupuknya apa. Tapi kelihatannya beliaunya akan membuat ini tidak banyak menggunakan asupan luar. Jadi mungkin tadi kalau dari ceritanya ini lebih banyak dibuat semi organik begitu dari kotoran ternak dan lain-lain dipakai untuk pupuk. Jadi mungkin meskipun karena di sini laut ya, banyak hara yang didapat dari Hembusan angin ini ya, Pak ya, terutama mungkin dari aliran bawah tanah, dari bawah juga. KCl, NaCl dan lain-lain itu banyak. Iya ya. Natriumnya banyak dari sana, banyak kelapa yang tumbuh di tepi. Oke. Dan mungkin di sini juga apa ya, keuntungan geografis ya karena dekat laut. Katanya subscriber kita Pak yang tanam di daerah dataran tinggi itu banyak kumbang tanduknya. Kalau di sini ya sedikit lah, ada tapi sedikit. Kumbang tanduk itu keberadaannya terkait dengan tumpuan-tumpuan bahan organik. Biasanya daerah-daerah yang kena banyak kumbang tanduknya, di dekatnya itu ada penggergajian kayu. Oh. Jadi dewasanya, serangga dewasanya kumbang tanduk itu di atas, di kelapa, terus membuat itu kayak potongan-potongan itu daunnya kepotong-potong. Tapi larvanya itu tinggalnya, lundinya itu tinggalnya di tumpukan-tumpukan bahan organik yang tidak dilakukan. Jadi kalau mengendalikan tidak di kelapanya. Oh gitu. Bagaimana membuat tumpukan gergajian itu nggak ada tumpukan itunya. organiknya tadi. Oh, jadi gitu. di sana bisa dengan metarizum, bisa dengan apa gitu untuk mengendalikan di gundukan itu. Jadi coba diperhatikan ada apa. Kalau di situ ada pabrik tebu, ada penggergajian. Biasanya kalau di dataran tinggi itu kan ada sengon, ada apa gitu, terus ada penggergajian yang numpuk. Di situ sarangnya ya Pak. Sarangnya. Jadi kalau mengendalikan ya itu. Oh. Jadi nggak di kebun kelapanya di sana. Nah, itu kan perlu koordinasi. Nah ini ibaratnya kita runut di sumbernya langsung. Nah, kita hilangkan sumbernya. Itu kan di luar wilayah yang punya kebun kelapa. Nah itu masalahnya. Makanya harus ada perdamaian gimana caranya supaya kadang-kadang untuk sanitasi meskipun itu bukan tempat kita. Iya. Nah kita harus ikut-ikutan mikirin gitu. Jadi karena langsung tidak langsung kan berpengaruh ke kita. Ya dampaknya ini yang terasa ya Pak ya. Oke. Jadi itu kebanyakan wangwung ya kalau bahasa itu. Wangwung. Larvanya ada di tumpukan organik kan tadi ya Pak ya. Bisa tebu, bisa kebanyakan saya lihat deh banyak tempat itu karena ada penggergajian kayu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat teman-teman ya yang lihat video ini. Silakan menikmati kebun yang ada di sini. Mungkin mau petik-petik, mau minum lagi. Monggo silakan. Terima kasih Mas. Nah itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.